Monkeypox atau virus cacar monyet diduga sudah memasuki Indonesia. Nah, belum lama ini adik-adik, ada sebuah berita yang mengatakan bahwa ada pria berusia 55 tahun mengidap cacar monyet. Aduh, capeknya ibu, adik-adik. Kalian udah siap belum buat lockdown lagi? Gak semua orang kuat. Gak semua orang itu bisa apa aja. Masih inget gak sama resepnya Dalgona? Namun setelah dilakukan tes, ternyata hasilnya... Untungnya adik-adik, hasilnya ternyata negatif. Aduh, lega banget ibu adik-adik. Hampir aja ibu dirumahkan lagi ya, potong gaji deh jadinya. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Nah, tapi para ahli ini sudah meyakini bahwa sebenarnya virus cacar monyet sudah masuk ke Indonesia. Nah, adik-adik, biar kalian semua nggak tiba-tiba langsung nuduh teman kalian monkeypox ya, atau cacar monyet. Apa sih ciri-ciri dari penyakit cacar monyet ini? Nah, yang paling pertama, biasanya kalau kalian ngerasain lemah, letih, lesu, terus ini akan berkembang menjadi demam, panas kalian naik, atau mungkin suhu tubuh kalian tuh nggak pas, dan ini akan berlanjut lagi ke nyeri otot. Yang paling serem nih adik-adik, adanya pembengkakan di kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening ini biasanya terletak di leher, selangkangan, di ketiak. Ini mulai membengkak dan akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Nah, gejala awal yang tadi itu bakal berlangsung selama 1 sampai dengan 3 hari. Nantinya, wajah kita itu akan muncul ruam-ruam dan akan ada bintil-bintil kecil berisi nanah dan juga air, kayak di video ini. Bintil-bintil kecil yang berisi nanah dan juga air ini nantinya akan pecah menjadi kerak dan berakhir menjadi borok. Tebel, takut banget loh. Banyak yang meyakini dan mengatakan bahwa katanya sih monkeypox ini disebarkan oleh para kaum gay. Hah? Gimana? Daripada nih adik-adik kalian semua ribut ya tentang dari mana asal-muasalnya monkeypox, langsung aja kita tes ke masyarakat seberapa jauh pengetahuan mereka tentang monkeypox. Langsung tanya ke warga lokal. Pernah tuh. Ini ya cacar monyet ya mas ya? Tahu bang, monkeypox. Wah, nambah lagi dong kayak ini. Takutnya malah lagi marak sih. Jadi ya takut aja sih mas. Karena belum tahu spesifiknya gimana. Menurut saya cukup berbahaya ya, karena penyakit ini juga baru-baru kan. Mungkin masyarakat Indonesia belum beradaptasi, jadi bisa berdampak sangat serius bagi rakyat Indonesia. Menurut gua itu bahaya ya, karena sebenarnya emang semua penyakit itu bahaya. Cuman kalau penyakit ini sendiri kan penyakit baru ya, terus harus diwaspadai juga karena nggak semua orang tuh tahan penyakit gitu. Semuanya pasti bisa kena penyakit. Waduh, kalau baca-baca berita sih hampir mirip ya gejala-gejalanya, tapi lebih takutan ini sih mas ya, corona ya, karena belum tahu nih monkeypox bisa buat sampai orang meninggal dunia atau tidak gitu. Itu aja sih mas paling ya. Kalau gue pribadi dua-duanya takut. Cuman kalau untuk perbandingan sendiri, ini siapa namanya monkeypox itu, karena kenapa ya, itu kalau cacar tuh kayak nggak nyaman aja gitu misalkan kita ada punya cacar. Corona sih lebih parah, tapi monkeypox ini juga harus diwaspadai juga. Faktanya, dari sebuah studi yang dilakukan oleh The New England Journal of Medicine, mereka menemukan bahwa 98% penyakit cacar monyet ini ditemukan pada kaum biseksual dan juga gay. Ini menurut studi ya adik-adik, bukan pendapat ibu sendiri. Karena katanya kaum biseksual dan juga gay ini melakukan party yang nantinya berlanjut ke you know lah. Tapi adik-adik pada tahu nggak nih, pertama kali penyakit cacar monyet ini ditemukan kapan? Ibu beri paham kalian semua. Jadi di tahun 1958, penyakit cacar monyet ini muncul. Namanya aja cacar monyet, ya pastilah dari monyet. Di saat itu ditemukan sebuah wabah penyakit yang mirip cacar dan menyerang segerombolan monyet yang dipelihara untuk kepentingan penelitian. Gak lama setelah itu, 12 tahun berlangsung, di tahun 1970, mulai ada manusia yang terkena penyakit cacar monyet ini. Nah, terkenanya pertama kali di Republik Kongo. Mulailah dari Republik Kongo itu menyebar ke Afrika Tengah dan juga Afrika Barat.
Jadi sebenarnya penyakit cacar monyet ini udah lama banget ada ya adik-adik, cuman ya ngetrennya baru-baru ini aja. Kayaknya COVID harus sungkem dulu nih sama cacar monyet, karena udah tua banget nih penyakit. Nah terus gimana ya, kok bisa penyakit yang tadinya dari monyet pindah ke manusia? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ternyata kalau misalnya kita melakukan kontak fisik dengan hewan yang terinfeksi, orang yang terinfeksi, ataupun kita misalnya terpapar dengan bahan-bahan yang terinfeksi virus ini, nah nggak nutup kemungkinan kita juga bisa kena. Contohnya nih, kalau misalnya adik-adik biasanya kontak fisik atau digigit, dicakar sama monyet yang mengidap penyakit ini, nah wassalam deh. Nah bahkan nih adik-adik, ternyata penyebaran virusnya juga bisa dari kalau kita menggunakan produk yang diolah dari hewan-hewan yang terkontaminasi penyakit monkeypox. Kalau dari manusia ke manusia, agak mirip sama corona. Penyebarannya melalui droplet dan juga bisa lewat cairan-cairan tubuh yang lain. Selain itu, adik-adik, penyakit cacar monyet ini juga bisa menyebar melalui koreng ataupun borok yang diderita oleh pasien. Nah, jadi bukan cuma kaum-kaum tertentu aja yang bisa kena penyakit ini, tapi semua orang bisa. Tapi penyakit ini bukan cuma mengganggu dari segi penampilan doang ya adik-adik. Ternyata dari 25.000 kasus penyakit monkeypox ini 10 diantaranya meninggal dunia, alias penyakit ini lumayan fatal ya. Dan selama ini obat-obat yang ada itu cuma bisa meringankan gejala dari penyakit monkeypox, bukan mengobatinya. Tapi ada kabar baik, di Amerika sudah ditemukan 2 vaksin yang bisa mencegah penyakit monkeypox ini. Tapi adik-adik tahu nggak sih, kalau sebenarnya virus cacar monyet ini bukanlah penyakit zoonosis pertama yang menyebabkan epidemi. Nah, kalau kalian belum tahu zoonosis itu apa, zoonosis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh hewan dan ditularkan ke manusia. Sebelum-sebelumnya udah ada epidemi seperti Black Plague, di mana itu disebabkan oleh bakteri yang berada di sebuah kutu. Ini menyebabkan 250 juta nyawa di luar sana meninggal. Belum lagi juga ada virus kayak Spanish flu. Ini juga disebabkan oleh virus H1N1 alias flu burung. Jadi banyak banget ada penyakit atau virus yang disebabkan oleh hewan dan malah menjangkit ke manusia dan menjadi epidemi. Nah, salah satunya juga kayak corona. Masih jadi perdebatan, apakah corona ini sebenarnya disebabkan oleh hewan atau enggak? Tapi ada besar kemungkinan adik-adik. Nah, jadi itu dia adik-adik kelas hari ini. Nah, semoga kita semua dijauhi dari segala macam jenis penyakit ya. Ingat, selalu jaga kesehatan, minum vitamin, olahraga, supaya kita nggak kena penyakit-penyakit yang aneh deh. Tetap kepo, tetap belajar, karena dunia suka kurang ajar.